Bagi para pendaki, Gunung Merbabu di Jawa Tengah merupakan salah satu spot yang wajib disambangi. Keindahan dan eksotisme gunung yang memiliki ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini membuat setiap orang tak mampu berpaling darinya. Sehingga wajar saja, setiap pendaki yang menyempatkan diri berkelana di Gunung Merbabu pastinya akan mengabadikan momen terbaik mereka. Puluhan foto-foto tersebut kemudian bertengger manis di setiap akun media sosial para pendaki, seakan mengajak setiap orang yang melihatnya untuk merasakan pengalaman yang sama. Tapi di balik semua foto-foto indah dan mengagumkan itu, ada perjalanan seru dengan berbagai cerita di dalamnya. Mulai dari kisah senang, sedih, seru, hingga kayak mistis yang bisa membuatmu bergidik ngeri. Walau terasa tidak menyenangkan, kisah mistis selama perjalanan di Gunung Merbabu menjadi bumbu-bumbu dalam proses menuju puncak dan menaklukkan tantangan. Seperti apa kisahnya? Simak 5 kisah mistis di Gunung Merbabu yang kami kupas dari para pendaki. Yang pertama, anak-anak hutan di Jembatan Setan. Cerita pertama datang dari seorang karyawan lembaga pemerintahan yang berasal dari Semarang bernama Otniel Adityo, 23 tahun. Pada tahun 2015, Otniel mendaki Gunung Merbabu via Cuntel, Salatiga, bersama dengan temannya. Saat sedang mendaki, Otniel melihat anak-anak berlarian di sekitar Jembatan Setan. Jembatan Setan adalah julukan salah satu trek pendakian ekstrim di Merbabu yang berbatasan langsung dengan tebing. Otniel bercerita bahwa ia hampir menjadi korban anak-anak hutan. Bocah yang berlarian itu dikenal sebagai anak-anak hutan, mereka tinggal di bawah jurang dan biasanya memanjat ke jembatan untuk bikin pendaki tersesat. Karena biasanya pendaki yang kelelahan mudah berhalusinasi dan kasihan ke anak-anak itu. Padahal kalau mereka diikuti, yang ada pendakinya yang bakal tersesat. Yang kedua, sosok bayangan misterius di Sabana 1. Aswar Anas 30 tahun adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan media digital di Jakarta. Selama rentang tahun 2013 hingga 2015, ia sudah menjajaki Gunung Merbabu sebanyak 9 kali. Tapi, selama 9 kali pendakian, ia baru 1 kali merasakan pengalaman bertemu makhluk astral di Merbabu. Kejadian tersebut bermula pada tahun 2014, saat itu ia sedang mendaki bersama rombongan pendaki lainnya. Karena kelelahan dan tidak kuat, ia dan rombongan berhenti di Sabana 1, yaitu sebuah area padang rumput yang berada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Waktu itu, kondisinya malam hari sekitar kurang dari jam 12, kita memutuskan untuk istirahat karena kelelahan. Lagi istirahat, tidak sengaja melihat bayangan hitam besar, kayak pepohonan. Padahal di Sabana 1 tidak ada pepohonan. Ia baru menyadari bahwa bayangan itu adalah makhluk astral setelah mendengar penuturan warga lokal ketika pria asal Rembang tersebut menceritakan kisahnya setelah turun gunung. Yang ketiga, adanya lutung yang mengikuti para pendaki. Selain bayangan hitam besar, pada salah satu perjalanan Aswar, ia pernah menemukan seekor lutung mengawasi perjalanannya. Menurut penuturannya, lutung tersebut bergelayutan dari satu pohon ke pohon lain sambil mengawasi pendaki. Yang keempat, Hanoman di jalur hutan pinus. November tahun 2017 lalu, Jonathan Ciliwu, mahasiswa salah satu universitas negeri di Semarang mendaki Merbabu bersama teman dan kekasihnya melalui jalur Suwanting. Menurut penuturan pria yang akrab dipanggil Jo tersebut, saat melewati kawasan hutan pinus, ia merasa diikuti oleh sesuatu yang ia tidak ketahui. Katanya tempat itu ditinggali sosok kera putih, Hanoman. Tapi kalau kata teman-temanku yang lain, wujudnya mirip pohon pisang. Kalau yang bisa lihat, dia bisa melihat Hanoman itu pindah dari pohon ke pohon. Tapi kalau yang bisa merasakan, katanya dia ngerasain pohon pisangnya pindah-pindah tempat. Yang kelima, kuntilanak yang bergelayut di kaki pendaki. Masih cerita milik Jonathan, ternyata bukan hanya diikuti oleh sosok Hanoman, rombongannya juga diganggu oleh kuntilanak. Kejadian ini bermula saat kekasih Jonathan mengambil jahe yang berada di kawasan gunung. Pas mau turun gunung, ada kuntilanak yang bergelayut di kaki pacarku, kayak pegangan gitu di pergelangan kakinya. Akibat peristiwa tersebut, lututnya jadi cedera. Untungnya gak terlalu parah, tapi ya turunnya jadi mesti harus dituntun, kata Jo.
Percaya atau tidak, inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang bisa kamu temui saat berada di Gunung Merbabu. Meski tak seluruhnya dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan, gunung sebenarnya akan selalu menjadi tempat yang aman dan menarik asalkan kamu berniat dan bertutur kata baik. Sampai jumpa.